Ini namanya dupa. Ya, dupa itu kalau di dalam Islam namanya wangi-wangian. Nah, Nabi Muhammad mensunahkan kita selalu memakai wangi-wangian. Nah, wanginya pakai minyak wangi, boleh kan? Pakai bunga boleh enggak? Boleh. Pakai dupa boleh enggak? Ya, berbentuk seperti candi. Ya, candi yang kecil di samping rumah itu namanya Padma Sana. Yang belum tahu Joko Budek siapa? Di sini aja dulu. Nah, itu namanya patung Joko. Itu ada pohon besar itu namanya patung Joko Budek itu. Itu yang diceritakan tadi, patung Joko Budek yang dikutuk menjadi batu. Itu kepala, Bu. Itu kepalanya itu menghadap ke barat. Itu yang gendut itu badannya, Bu. Kepala, badan, duduk. Itu pohon besar itu. Itu yang belakangnya ada pohon besar itu. Itu batu Joko Budek namanya. Nah, loh, kenapa nenek moyang kita itu kok menceritakan batu Joko Budek kok tidak menceritakan yang lain? Karena sebetulnya batu Joko Budek itu adalah batu yang dipahat pada era purba sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Namanya menhir kalau di Amerika Latin. Ya, itu kalau di Amerika Latin namanya menhir, Bu. Jadi kalau nenek moyang kita membuat menhir sebesar itu, ini dulu daerah yang sangat subur, sangat kaya. Karena membuat patung segede itu nggak cukup waktu 30 tahun itu. Memahat dari kepala sampai kaki. Dan kepalanya itu batuan terpisah. Itu batuan terpisah diambilkan dari sebelah timurnya yang ditarik oleh hewan besar. Jadi tanahnya diuruk, diambilkan tanah dari sebelah timur, ditarik pakai hewan besar, mungkin sebesar gajah zaman dulu, kemudian ditempatkan di atasnya itu. Jadi ya ditumpuk. Jadi di balik cerita Joko Budek itu sebetulnya ada cerita peradaban megalitikum, Bu. Yang itu belum tersampaikan, tapi ini sudah dikaji dan sudah ditetapkan sebagai gunung purba, usianya 20 juta tahun. Sama Kementerian ESDM. Ini template-nya, Bu. Template-nya penelitian. Nah, ini template sejarah terbentuknya gunung api. Itu template. Oke, sudah tahu Joko Budek? Nah, sekarang kita ke sini. Nah, yuk kita ke sini yuk. Nah, Pak Agus mau cerita ini. Ayo anak-anak, di sini boleh, di sana boleh, di situ boleh. Nah, yuk di sini boleh, di sini boleh. Lihat sini. Kalau tahu seperti ini, yang dibayangkan apa? Bali. Ya toh? Seperti di Pulau Bali kan? Tahu tidak ini namanya apa? Ini namanya Pelinggih Karang. Pelinggih Karang itu artinya tempat seperti candi yang dibangun untuk menghormati para penunggu pekarangan yang ada di sini. Dulu sebelum dihuni orang, ini adalah hutan belantara yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang serem-serem dan seru-seru. Karena sekarang dikunjungi banyak orang, maka dibuatkanlah seperti ini supaya tidak mengganggu anak-anakku atau orang-orang yang datang ke tempat ini. Ini sebagai ikrar kita sebagai manusia Jawa yang berperadaban, ya, yang memiliki semangat Hamemayu Hayuning Bawono, itu kita berkompromi dengan semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, dibuatlah Pelinggih Karang sebagai ikrar Gunung Budek dijadikan tempat wisata, maka sebagai pengganti pemanfaatan tempat para penunggu karang kami buatkan rumahnya namanya Pelinggih Karang. Ini dalam Islam disebutkan dalam kalimat habluminallah, habluminanas, habluminalam. Ini habluminalam ini. Kita menyatu dengan alam.
alam yang kelihatan mata maupun alam yang tidak kelihatan mata, supaya tidak serem, supaya tidak horor, supaya tidak ada yang dideni medi. Nah ini biasanya kalau ada tamu mau datang, kula nuwun, ini bedanya dengan Padmasana. Kalau Padmasana kan menjulang ke atas, kalau ini beratap karena ini rumah buat para makhluk-makhluk yang lain yang ada di sini, supaya mereka itu bersemayam di sini. Makanya ini apa? Tempat untuk dupo. Duponya kepada siapa? Kula nuwunnya kepada penunggu karang. Kalau orang Jawa itu selamatan ini loh Bu, pernah dengan selamatan Jenang Sengkolo. Lah, Jenang Sengkolo itu ngawuri Betara Betari, Apsara Apsari, Dewa Dewi, Betara Kala, ya, kaki kawak nini kawak, kaki Buddha nini Buddha sing manggen wonten pekarangan. Lah, kaki kawak nini kawak, kaki Buddha nini Buddha sing manggen wonten pekarangan, itulah namanya penunggu karang. Lah, penunggu karang wujudnya rumah ini namanya pelinggih karang. Semua kejahatan yang mau masuk ke rumah itu kula nuwunnya kepada penunggu karang. Ini kalau kita itu seperti satpam. Jadi kalau satpamnya kuat, pemane nggawa bedil, ya maling arep lebu rawani Bu. Semua ilmu hitam, jengges, tenung, santet, ya niat buruk, kalau mau masuk ke pekarangan, ya kula nuwunnya ke ini. Karena di sini tempatnya para dewa penunggu pekarangan. Sing manggeni wonten kiblat papat 5 pancer Banjar Pekarangan. Saya Muslim Bu, saya Muslim tapi saya wong Jawa. Makanya bisa menjelaskan supaya apa? Supaya anak-anak ini paham. Buat apa naik Gunung Budak cuma panen keringet sama atine seneng, tapi mulai aku oleh apa nih Gunung Budak. Nah ini paling tidak dapat ilmu, dan ilmu ini nanti bermanfaat untuk menguatkan jati diri, menguatkan iman, gitu, menjadi anak yang berkepribadian. Ngerti nggih? Mangke mantun niki kita selamatan dengan rungokne lek ngajat nih. Oh ini nanti ketika ajatnya Pak Agus. Jadi saya orang Muslim, tapi saya wong Jawa. Makanya belajar. Saya bisa seperti ini karena belajar. 2019 saya jadi abdi dalam di Keraton Jogja. Sampai sekarang. Jadi tiap 1 bulan sekali saya sowan di keraton. Nama saya itu di pintu itu nama saya itu, nama asma paling dalam itu. Mas Bekel Sarono Yudo Kisworo itu nama saya. Sarono itu saya sarjana kesehatan, Yudo itu saya dinas di rumah sakit Polri, Kisworo itu nama istri saya. Jadi jenenge Pak Agus yang dinas rumah sakit Bayangkara Tulungagung, bojone Bu Andaru Kisworo itu loh. Itu namanya asma paring dalem. Makanya kalau memberikan nama anak yang baik, asma Kinaryo Jopo, ya toh, nama adalah doa. Tapi kalau asma pusaka Kinaryo Dongo, setiap nama pusaka itu doa yang disematkan. Itu yang tidak orang paham. Itu ya, cukup. Sekarang kita ke aula selamatan.